Mantan pejabat Mahkamah Agung, Ma. Zarofrikar, ZR, terseret dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Agung Kejagung menyebut, ia juga menerima gratifikasi selama ZR menjabat Kapusdiklat Ma. Bahkan, total barang bukti yang disita Kejagung dari ZR mencapai 920 miliar rupiah lebih serta logam mulia, yakni emas batangan seberat 51 kg. Selain perkara pemufakatan jahat untuk melakukan suap vonis bebas Ronald Tanur tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapusdiklat menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk uang. Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing, ucap Direktur Penyidikan, Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Abdul Qohar. Seluruhnya jika dikonversikan 920 miliar 912.303.714 rupiah dan emas batangan seberat 51 kg. Ini yang ada di depan, tambahnya sambil menunjukkan tumpukan uang rupiah, mata uang asing, serta emas yang disusun di depan meja konferensi. Dan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa permufakatan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah divonis. Ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin sudah kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, ini dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada
ZR. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, sebagai Kapus Diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kg. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le Mardian, Bali. Jadi dua tempat itu tanggal 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta, ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74 juta 494.427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hong Kong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.744
maaf, Rp14. Kemudian yang logam mulia, kepingan 100 gram sebanyak 449 buah. Dan logam mulia emas antam, kepingan 100 gram 20 buah, sehingga total logam emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah satu buah dompet warna pink, 12 keping emas logam mulia, satu keping emas logam mulia yang beratnya 50 kg, maaf 50 gram, satu buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram, 3 keping emas logam mulia PT antam masing-masing 50 gram, satu dompet wanita berisi 1 keping emas logam mulia PT antam beratnya 1 kg, satu buah plastik warna abu-abu berisi 10 keping emas masing-masing 100 gram, 3 lembar sertifikat diamond, 3 lembar kwitansi toko emas, ya,